Matematika itu asik. Pagi siswa-siswi kelas 7 SMPTK Presbiteri Bali. Di hari ini kita bertemu kembali di dalam mata pelajaran matematika. Kita akan membahas mengenai bangun belah ketupat dan layang-layang. Kita akan menyelesaikan soal yang pertama. Soal yang pertama berbentuk bangun belah ketupat. Kemudian diketahui perbandingan sudut BAO, ini BAO, sudut yang ini, berbanding sudut CDO, berarti berbanding sudut yang ini, perbandingannya adalah 2:3. Jadi besar sudutnya berbanding 2:3. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut ABC. Berarti kita mencari terlebih dahulu seperti ini. Sudut CDA berarti yang dimaksud adalah besar sudut D, merupakan penjumlahan dari sudut CDO ditambah sudut ADO. Ya, nah sudut CDO itu besarnya sama dengan sudut ADO. Berarti di sini dan di sini itu besarnya sama. Maka besar sudut CDA itu adalah, karena perbandingannya CDO-nya 3, berarti 3x ditambah 3x. Berarti besar sudut CDA adalah 6x. Ya. Nah, setelah itu dengan cara yang sama kita cari besar sudut DAB.
DAB merupakan penjumlahan dari sudut DAO ditambah sudut BAO. Nah, besar sudut DAO itu besarnya sama dengan sudut BAO. Maka besar sudut DAB atau sudut A, karena perbandingannya 2, berarti kita masukkan 2X ditambah 2X. Maka kita dapatkan besar sudut DAB itu besarnya adalah 4X. Ya, jadi CDA 6X, besar sudut DAB adalah 4X. Nah, seperti kita tahu di teori dari belah ketupat, besar sudut A itu besarnya sama dengan sudut C. Jadi besar sudut A yang di sini besarnya sama-sama yang di hadapannya atau besar sudut C. Demikian pula besar dari sudut A yang di sebelah sini sama besarnya dengan sudut B. Maka sudut A sama dengan sudut C, sedangkan sudut B besarnya sama dengan sudut D. Ya, di dalam sebelah ketupat jumlah semua sudutnya adalah 360 derajat. Maka dapat kita tuliskan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D itu besarnya adalah 360 derajat. Maka kita masukkan sudut A-nya tadi adalah 4X ditambah sudut B 6X, sudut C-nya adalah 4X, sudut D 6X sama dengan 360 derajat. Kalau kita jumlahkan, kita dapatkan jumlahnya adalah 20X sama dengan 360 derajat. Maka kita dapatkan X-nya sama dengan 360 dibagi 20. Kita dapatkan X-nya adalah 18. Yang ditanya sudut A, B, C atau besar sudut B. Sudut B besarnya adalah dia besarnya sama dengan sudut D. Ya, rumusnya adalah 6X. Ya, jadi kita tinggal masukkan 6 dikalikan dengan 18. Ya, maka kita dapatkan besar sudut ABC adalah 48/108 derajat. Kita akan membahas soal yang kedua. Dari soal diketahui bahwa luas belah ketupat 600 cm persegi. Sementara panjang diagonal 1 3X, panjang diagonal 2 adalah 4X. Yang ditanya adalah panjang diagonalnya, kemudian panjang sisinya dan kelilingnya. Kita akan membahas dahulu mengenai panjang diagonal. Karena diketahui luasnya, maka kita masukkan rumus luas. Luas dari belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ya, kita masukkan 600 sama dengan setengah. Diagonal 1-nya 3X. Diagonal 2-nya adalah 4X. Kita akan menghitung terlebih dahulu nilai X-nya ya. Ini bisa dicoret ya. 4 dengan 2 berarti 2. Kita dapatkan 600 sama dengan 3X dikali 2X berarti kita dapatkan 6X kuadrat. Kemudian X kuadrat sama dengan 600 per 6. Maka kita dapatkan X kuadrat sama dengan 100. X adalah akar 100. Kita dapatkan X-nya adalah 10. Ya, lalu kita hitung diagonal 1. Rumusnya adalah 3X. Maka diagonal 1
3 kita kalikan dengan 10. Berarti kita dapatkan diagonal satunya adalah 30 cm. Demikian pula untuk diagonal 2 kita masukkan diagonal 2 4x. Maka kita cari juga 4 dikali 10. Maka kita dapatkan diagonal 2 40 cm. Ini yang dinamakan panjang diagonal. Baik, kita akan melanjutkan ke soal yang B, yang ditanya panjang sisi. Ya, saya telah menggambar untuk dari perhitungan di soal nomor A, kita dapatkan D1 30 cm, D2-nya adalah 40 cm. Ya, jadi kalian harus ingat kalau di dalam belah ketupat, bangun belah ketupat, diagonalnya itu terbagi sama besar. Jadi kalau di sini diagonal AC itu yang 30 cm, maka masing-masing di sini besarnya adalah 15 dan 15 cm. Kalau diagonal 2-nya itu diagonal DB yang besarnya, yang panjangnya 40 cm, maka di sini diagonalnya itu membagi dua bangun itu sama besar. Berarti masing-masing tidak adalah 20 cm. Di yang sebelah sininya juga sama, 20 cm. Nah, yang ditanya adalah yang ini, sisi-sisinya. Ya, kalau di belah ketupat sisi-sisinya itu sama besar. Ya, maka kita bisa menghitungnya. Misalnya saya hitung satu sisi saja, yang sisi DC. Ya, berarti DC itu kalau kita perhatikan dia merupakan segitiga siku-siku. Ya, berarti DC, menghitung DC kita akan menggunakan rumus dari Pythagoras. Berarti kita cari akar 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Berarti akar 225 ditambah 400, kita dapatkan akar dari 625. Maka kita dapatkan DC akar 625 adalah 25 cm. Berarti panjang sisinya adalah 25 cm. Ya, ini untuk menjawab soal yang B. Nah, untuk menjawab soal yang C, yang ditanyakan adalah kelilingnya. Kelilingnya berarti 4 dikalikan dengan sisi, karena keliling merupakan penjumlahan ya. Sisi ini tambah sisi ini, tambah sisi ini, tambah sisi ini. Berarti 4 kali sisi, 4 kali 25. Maka kita dapatkan keliling dari belah ketupat tersebut adalah 100 cm. Baik, soal yang ketiga, bangun layang-layang. Diketahui dari soal bahwa besar sudut PSR berarti 120 yang ini ya. Ini besarnya adalah 120 derajat. Kemudian SPQ berarti besar sudut yang ini. SPQ berarti yang ini. Dia besarnya adalah 100 derajat. Ya, yang pertama yang ditanya adalah besar sudut PRS. Berarti yang ditanya yang PRS ya. Nah, kalau kita perhatikan sudut PRS untuk yang A ya, sudut PRS itu besarnya sama dengan sudut SPR karena merupakan segitiga sama kaki ya. Nah, kita tahu juga bahwa jumlah sudut di dalam satu segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi yang akan kita pakai dalam perhitungan segitiganya adalah PSR
Ya, yang kita hitung adalah besar sudut-sudut yang ada di sini. Ya, mari kita hitung sudut P ditambah sudut R ditambah sudut S besarnya adalah 180 derajat. Nah, misalkan sudut P itu X, sudut R juga X karena sama ya. Kemudian sudut S-nya adalah 120 derajat. Maka kita dapatkan X ditambah X berarti 2X. 2X sama dengan 180 dikurangi 120. Berarti 2X sama dengan 60. Kita dapatkan X-nya 30 derajat. Maka besar sudut SPR sama dengan besar sudut PRS itu besarnya adalah 30 derajat ya. Jadi untuk yang A jawabannya adalah 30 derajat. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang B. Ya, untuk yang B yang ditanya adalah besar sudut RPQ. Ya. Nah, kalau kita lihat besar sudut SPQ itu merupakan penjumlahan dari sudut SPR ditambah sudut RPQ. Jadi kita tinggal masukkan saja SPQ-nya adalah 100 derajat. Nah, SPR-nya kita sudah punya 30 derajat ditambah besar sudut RPQ. Maka sudut RPQ kita hitung 100 dikurangi 30, maka sudut RPQ adalah 70 derajat. Baik, saya akan melanjutkan untuk soal yang C. Soal yang C yang dicari adalah besar sudut dari PQR atau yang ditanya adalah sudut Q-nya ya. Dibangun layang-layang seperti kita tahu, bangun layang-layang memiliki diagonal juga. Nah, diagonal di dalam bangun layang-layang yang sama besar itu hanya yang OP dan OR ya, sedangkan yang OS dan OQ itu besarnya atau panjangnya itu tidak sama ya. Maka besar sudut P itu besarnya sama dengan sudut R. Jadi kita dapat langsung mencari besar sudut Q-nya. Ya, kita dapat langsung mencari besar sudut Q. Nah, diperhatikan sama seperti belah ketupat, layang-layang pun jumlah semua sudutnya di dalam satu bangun adalah 360 derajat. Maka besar sudut S ditambah sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R itu besarnya adalah 360 derajat. Maka sudut S-nya sudah ada 120 derajat ditambah sudut P-nya 100 derajat, sudut Q atau sudut PQR itu yang ditanya. Nah, sedangkan sudut R besarnya sama dengan sudut P yaitu 100 derajat. Ya, kita tinggal menghitungnya 100 tambah 100 200 ditambah 120 berarti kita dapatkan 320 derajat ditambah sudut Q sama dengan 360 derajat. Maka besar sudut Q adalah 360 dikurangi 320. Berarti kita dapatkan sudut Q-nya adalah 40 derajat. Ya, sudut Q bisa juga disebut dengan sudut PQR. Besarnya 40 derajat. Kita melanjutkan soal yang keempat. Diketahui bahwa luas layang-layang adalah 200 cm persegi. Kemudian diketahui diagonal 1 2x-2, diagonal 2-nya adalah 25 cm. Yang ditanya adalah nilai x-nya ya. Kita menghitungnya luas sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Luasnya adalah 200 sama dengan setengah kali diagonal satunya kita masukkan
2x min 2 dikalikan dengan 25. Jadi kita kerjakan dulu seperti ini. Setengah dikalikan 25 berarti 25 per 2 dikali 2x min 2. Ya, saya pindahkan saja ruasnya. 2x min 2 sama dengan berarti 200 dibagi 25 per 2. Ya, perlu diingat pembagian pecahan itu tidak ada. Yang ada adalah perkalian. Maka 200 dikali 2 per 25. Ya, kita bisa coret 200 dibagi 25 itu hasilnya adalah 8. Maka kita dapatkan 2x min 2 sama dengan 16. Lalu 2x sama dengan 16. 2-nya, negatif 2-nya pindah. Pindah ruas berarti menjadi plus 2. 2x sama dengan 18. Maka x sama dengan 18 per 2. X sama dengan 9. Demikianlah materi matematika di hari ini mengenai bangun, belah ketupat, dan layang-layang. Saya berharap kalian semua dapat memahaminya dan dapat mengerjakan soal-soal dengan baik. Dengan banyak berlatih soal, saya yakin kalian akan menguasai materi tersebut. Terima kasih.